Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rainan Yahya. Perkenalkan, nama saya Nadia Firda Rahma. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar Wibowo. Saya Nabila Hanun. Perkenalkan, nama saya Rasida Suraya. Perkenalkan, nama saya Nur Sifa. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokratia, yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos yang memiliki arti rakyat dan kratos yang memiliki arti kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Demokrasi yang ada di Indonesia ini sudah diterapkan sejak zaman Yunani kuno. Di dalam pelaksanaannya, rakyat boleh terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan berlangsungnya suatu negara. Pada saat menerapkan sistem demokrasi yang ada pada zaman Yunani kuno, akan sangat sulit bagi sebuah negara yang wilayahnya sangat luas dan memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak. Contohnya seperti di Indonesia ini, negara kita ini terdiri dari banyak pulau, serta dengan jumlah penduduk yang tidak sedikit, yaitu sekitar 200 juta jiwa lebih. Sudah pasti sistem pemerintahan ala-ala zaman Yunani kuno sudah tidak berjalan dengan lancar. Hal itulah yang menjadi suatu alasan mengapa Indonesia membentuk sebuah lembaga perwakilan rakyat yang disebut dengan DPR. Nah, DPR inilah yang berperan untuk menyampaikan pendapat rakyat kepada pemerintah. Di sini saya akan membahas mengenai prinsip demokrasi. Langsung saja, yang pertama, negara berdasarkan konstitusi. Konstitusi adalah undang-undang dasar atau seluruh peraturan hukum yang berlaku di sebuah negara yang menjadi konsep demokrasi yang utama. Negara demokratis menjadikan konstitusi sebagai dasar hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi juga berfungsi untuk membatasi wewenang penguasa atau pemerintah serta menjamin hak rakyat agar pemerintah tidak sewenang-wenang kepada rakyatnya. Tiap yang melanggar konstitusi itu akan mendapatkan sanksi atau hukuman yang sesuai yang telah ditetapkan. Yang kedua, adanya kedaulatan rakyat. Prinsipnya, rakyat itu dilibatkan dalam proses pemerintahan. Kedaulatan rakyat bermakna bahwa segala penyelenggaraan negara untuk kesejahteraan rakyat itu harus dipertanggungjawabkan kembali kepada rakyat. Kedaulatan rakyat juga menegaskan bahwa rakyat itu adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Nah, hal ini juga sesuai ya dengan definisi demokrasi, yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang ketiga, itu ada peradilan yang bebas dan tidak memihak. Proses peradilan dalam negara demokrasi itu harus bersifat bebas dan tidak memihak. Yang dimaksud peradilan bebas sendiri itu adalah peradilan yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan lain termasuk pemerintah dan penguasa. Selain itu, proses peradilan juga harus tidak memihak. Artinya, peradilan itu tidak condong kepada salah satu pihak yang bersengketa di muka persidangan. Semua orang itu harus diperlakukan hukum yang sama, harus mendapatkan hukum yang sama, dan sifatnya itu harus netral. Posisi netral ini sangat dibutuhkan untuk melihat proses peradilan dengan baik dan benar. Yang keempat, berserikat dan mengeluarkan pendapat. Prinsip pokok demokrasi selanjutnya adalah adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Hal ini juga terkait pada kebebasan berserikat atau berorganisasi asalkan tidak menyalahi konstitusi yang ada. Tiap orang berhak membentuk kelompok, serikat, atau berorganisasi, serta tiap orang juga berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Tentu pada prakteknya itu ada aturan yang harus dipatuhi, dan kebebasan yang dimiliki juga harus sesuai dengan aturan yang ada. Asalkan sesuai dengan konstitusi, maka rakyat berhak untuk menyampaikan pendapat atau membentuk organisasi sesuai dengan tujuan mereka. Nah, yang kelima itu ada pergantian kekuasaan secara berkala ya. Pada negara demokrasi, pergantian kekuasaan selalu dilakukan secara berkala. Pada umumnya manusia yang memiliki kekuasaan yang tidak terbatas itu biasanya akan menyalahgunakan kekuasaan tersebut. Nah, untuk itu diperlukan adanya pergantian kekuasaan secara berkala
untuk membatasi kekuasaan dan meminimalisasi penyelewengan dalam pemerintahan seperti korupsi, kolusi, atau nepotisme gitu. Pergantian seseorang kepala negara atau kepala daerah pada negara demokrasi dapat dilakukan dalam pemilu yang jujur dan adil. Di Indonesia sendiri, pemilihan presiden itu dilakukan selama 5 tahun sekali, dan presiden pun hanya boleh terpilih maksimal 2 periode saja. Setelah itu tidak boleh mencalonkan lagi sebagai presiden Republik Indonesia. Pemilihan yang bebas, adil, dan jujur. Prinsip utama demokrasi lain adalah adanya pemilihan umum untuk menentukan kepala negara atau kepala daerah. Berlangsungnya pemilihan umum atau pemilu harus dilakukan dengan bebas, adil, dan jujur. Bebas berarti warga berhak memilih calon yang ada tanpa paksaan. Adil berarti semua warga yang memenuhi kriteria memiliki hak suara. Jujur berarti rangkaian pemilu tidak boleh ada kecurangan. Di Indonesia sendiri pada pemilihan umum atau pemilu menerapkan azas luber jurdil, yakni singkatan dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ketujuh, penegakan hukum dan persamaan kedudukan. Hakikatnya, pelaksanaan hukum tidak boleh berat sebelah atau pandang bulu. Setiap perbuatan melawan hukum harus ditindak secara tegas siapapun orang yang terlibat atau melakukan kesalahan tersebut. Salah satu ciri-ciri negara demokrasi adalah adanya persamaan kedudukan tiap warga negara di mata hukum. Persamaan kedudukan warga negara di depan hukum akan memunculkan wibawa hukum, sehingga saat hukum memiliki wibawa, hukum tersebut akan ditaati oleh setiap warga negara. 8. Pluralisme di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Saling menghargai dan menghormati di tengah perbedaan menjadi penting. Keragaman yang ada bisa terjadi pada berbagai bidang baik sosial, ekonomi, maupun politik. Perbedaan tersebut hendaknya menjadi alat pemersatu bangsa pada negara demokrasi. Cara-cara demokrasi harus dikedepankan jika ada perbedaan pendapat, baik melalui musyawarah atau pemilihan umum sesuai ketetapan dan konstitusi yang telah ditetapkan. Salah satu contoh negara demokrasi paling beragama yaitu Indonesia, di mana Indonesia ini memiliki keragaman suku, agama, ras, dan budaya, serta masih banyak lagi. 9. Perlindungan HAM atau hak asasi manusia. Jaminan perlindungan HAM merupakan salah satu prinsip negara demokrasi karena merupakan bagian dari pembangunan negara yang demokratis. Tiap warga negara dijamin hak-hak asasinya seperti hak hidup, hak beragama dan berkeyakinan, hak mendapat pendidikan, dan hak bekerja. Hak asasi lain juga meliputi hak berserikat dan berorganisasi, serta hak kebebasan berpendapat. Pemerintah wajib melindungi dan menjamin HAM bagi warganya. Yang terakhir, ke-10 kebebasan pers dan media. Dalam contoh negara demokrasi, pemerintah menjamin adanya kebebasan pers dan media. Pers yang bebas dapat menjamin media bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi serta memberikan kritik dan masukan kepada pemerintah dalam pembuatan kebijakan publik. Pers juga bisa berfungsi sebagai sarana sosialisasi program-program yang dibuat pemerintah. Tentu dalam penyampaian berita, pers juga memperhatikan aturan yang ada. Untuk itulah dibentuk Dewan Pers untuk mengawasi pers dan media. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis demokrasi. Demokrasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah demokrasi menurut cara aspirasi rakyat, dan yang kedua adalah demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Nah, di dalam demokrasi menurut cara aspirasi rakyat terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah demokrasi langsung, yang merupakan sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya dalam permusyawaratan saat menentukan arah kebijakan umum dari negara ataupun undang-undang. Nah, yang kedua adalah demokrasi tidak langsung. Demokrasi ini adalah sistem demokrasi yang dijalankan menggunakan sistem perwakilan. Nah, demokrasi berdasarkan prinsip ideologi terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah demokrasi liberal, yang merupakan kebebasan individu yang lebih ditekankan dan mengabaikan kepentingan umum. Nah, yang keduanya adalah demokrasi rakyat,
Ini merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum atau negara. Dan yang ketiga adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi ini merupakan demokrasi yang ada di Indonesia bersumber pada nilai-nilai sosial budaya, bangsa, serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara Indonesia. Selanjutnya ada ciri-ciri demokrasi. Nah, ciri-ciri demokrasi ini yang pertama ada ciri konstitusional, yaitu ciri-ciri demokrasi yang berkaitan dengan kehendak, kepentingan, maupun kekuasaan rakyat yang ditegaskan ke dalam konstitusi maupun undang-undang yang berlaku di negara. Nah, yang kedua ada ciri perwakilan, yaitu ciri-ciri demokrasi yang berkaitan dengan kedaulatan rakyat yang diwakilkan oleh sejumlah orang yang telah dipilih oleh rakyat itu sendiri. Nah, selanjutnya ada ciri pemilihan umum. Ciri pemilihan umum ini yaitu ciri-ciri demokrasi yang berkaitan dengan kegiatan politik untuk memilih pihak dalam pemerintahan. Nah, terus ada ciri kepartaian, yaitu ciri-ciri demokrasi yang berkaitan dengan partai yang menjadi sarana atau media sebagai bagian dalam pelaksanaan sistem demokrasi. Nah, yang selanjutnya ada ciri kekuasaan, yaitu ciri demokrasi yang berkaitan dengan adanya pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan. Selanjutnya juga ada ciri tanggung jawab, yaitu ciri-ciri demokrasi yang berkaitan dengan tanggung jawab dari pihak yang telah terpilih. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur pendukung tegaknya demokrasi. Unsur-unsur pendukung tegaknya demokrasi ini ada 3. Yang pertama itu ada negara hukum, yang kedua ada masyarakat madani, yang ketiga adalah aliansi kelompok. Nah, negara hukum. Negara yang memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui kelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta adanya penjaminan HAM atau hak asasi manusia. Yang kedua, masyarakat madani, yaitu sebuah masyarakat dengan ciri-ciri terbuka, egaliter, bebas dari dominasi dan tekanan negara, serta berpartisipasi aktif dalam menegakkan demokrasi. Dan yang ketiga adalah aliansi kelompok yang terdiri dari partai politik, kelompok gerakan, dan kelompok penekan atau kelompok kepentingan termasuk di dalamnya pers yang bebas dan bertanggung jawab. Nah, mungkin sekian dari Pertama, saya akan menjelaskan tentang macam-macam demokrasi. Macam-macam demokrasi dilihat dari penyelenggaraan kehendak rakyat. 1. Demokrasi langsung, yaitu demokrasi yang secara langsung melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan. 2. Demokrasi tidak langsung, yaitu demokrasi yang tidak secara langsung melibatkan rakyat, yaitu dengan menggunakan wakil-wakil yang telah dipercaya untuk menjadi perantara seluruh rakyat dalam pengambilan keputusan. Macam-macam demokrasi dilihat dari fokus perhatiannya. 1. Demokrasi formal, yaitu merupakan demokrasi yang berfokus di bidang politik. 2. Demokrasi material, yaitu merupakan demokrasi yang berfokus di bidang ekonomi. 3. Demokrasi gabungan, yaitu merupakan gabungan antara demokrasi material dan demokrasi formal. Macam-macam demokrasi dilihat dari prinsip ideologi. 1. Demokrasi liberal, yaitu merupakan demokrasi berdasarkan hak individu. 2. Demokrasi komunis, yaitu merupakan demokrasi berdasarkan hak pemerintah. 3. Demokrasi Pancasila, yaitu merupakan demokrasi berdasarkan ideologi Indonesia. Lalu saya akan menjelaskan tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, demokrasi parlementer dari tahun 1945 sampai 1959. Demokrasi pada masa ini dikenal dengan demokrasi parlementer.
Sistem demokrasi parlementer yang mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan dan diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950. Ternyata kurang cocok untuk Indonesia meskipun dapat berjalan secara memuaskan pada beberapa negara Asia lain. Persatuan yang dapat digalang selama menghadapi musuh bersama menjadi koridor dan tidak dapat dimina menjadi kekuatan-kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan tercapai. Karena lamahnya benih-benih demokrasi, sistem parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang Dasar 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer di mana eksekutif terdiri dari presiden sebagai kepala negara konstitusional atau constitutional head, beserta menteri-menterinya yang mempunyai tanggung jawab politik. Salah satu hal yang penting dalam periode ini adalah adanya perdebatan yang tidak berkesudahan yang dilakukan oleh anggota parlemen dari partai yang berbeda. Karena oleh adanya alam kebebasan, tumbuhnya paham liberalisme yang tumbuh pada periode ini. Insinyur Soekarno sebagai presiden mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menentukan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Keluarnya dekret presiden tersebut merupakan intervensi presiden terhadap parlemen. Dengan demikian, sejak dekret presiden keluar, masa demokrasi berdasarkan sistem parlemen berakhir. Demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ini terjadi pada periode tahun 1959 sampai tahun 1965. Dalam demokrasi terpimpin ini sebetulnya telah terjadi banyak penyimpangan dari demokrasi konstitusional. Nah, pada masa ini kuat ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis, dan peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin meluas. Selain itu, banyak sekali penyimpangan atau penyelewengan terhadap ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar. Seperti yang terjadi pada tahun 1960, Presiden Insinyur Soekarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum. Padahal sudah jelas tertera pada Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Presiden tidak memiliki wewenang untuk membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Dan dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga sudah tertera bahwa Presiden harus menjabat sekurang-kurangnya selama 5 tahun. Namun, ketetapan MPRS nomor 3 tahun 1963 yang mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasan waktu 5 tahun itu. Nah, pada periode ini ada kekeliruan besar dalam demokrasi terpimpin Soekarno, yaitu adanya pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi. Jadi, yang sebenarnya terjadi di dalam demokrasi terpimpin ini tidak didasari oleh sifat demokrasi dan tidak ada hal-hal yang merujuk pada sistem demokrasi. Jadi di dalam pemerintahan ini sebenarnya hanya sentralistik otoriter Soekarno saja. Demokrasi terpimpin ini berakhir pada saat lahirnya gerakan 30 SPKI yang didalangi oleh Partai Komunis Indonesia. Setelah demokrasi terpimpin berakhir, lahirlah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila terbagi menjadi 2 era. Yang pertama ada era Orde Baru yang terjadi pada tahun 1966 hingga 1998. Pada era Orde Baru ini, demokrasi Pancasila dilandasi oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta ketetapan MPRS. Nah, pada periode ini sebenarnya ingin mengembalikan dan memurnikan pelaksanaan pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Tetapi pada kenyataannya dan dilihat dengan apa yang terjadi, sebenarnya di sini juga tidak menunjukkan bahwa terjadi sistem demokrasi yang sebetulnya. Jadi di sini juga terdapat pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi. Nah, demokrasi
Pancasila era Orde Baru ini berakhir pada saat Soeharto dilengsarkan oleh rakyatnya pada bulan Mei 1998. Nah, selanjutnya lahirlah demokrasi Pancasila era reformasi yang terjadi pada tahun 1999 sampai sekarang. Nah, pada era ini Indonesia mulai menjalankan demokrasi dengan menyuburkan kembali demokrasi di Indonesia dan memberikan kebebasan pers dan kebebasan berbicara. Dalam era reformasi ini, demokrasi mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang dianggap tidak demokratis. Demokrasi pada periode ini juga telah dimulai dengan terbentuknya DPR MPR hasil pemilu 1999 yang telah memilih presiden dan wakil presiden serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi lainnya. Dalam perkembangannya, pemerintahan fokus pada pembagian kekuasaan antara presiden dan partai politik sehingga rakyat sebenarnya diabaikan pada masa ini. Dan demokrasi ini sudah berlangsung dari pemerintahan B.J. Habibie hingga pemerintahan Joko Widodo saat ini.